Oke, nah jadi di sebelah sini itu, atau kita dari judulnya dulu gitu ya Kak ya. Nah, judulnya di sini adalah Dozo Yoroshiku. Dozo Yoroshiku. Biasanya Dozo Yoroshiku ini diucapkan di dalam dua kondisi. Ini saya izin sambil masih loading ya Kak bukunya. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Dua kondisi. Kondisinya apa aja? Yang pertama itu adalah ketika kita baru berkenalan dengan seseorang. Berkenalan. Jadi artinya sama dengan senang berkenalan dengan Anda. Tuh, kemudian yang satu lagi itu diucapkan ketika kita misalkan ke rekan kerja begitu Kak. Rekan kerja atau ke apa ya? Misalkan ada komunitas atau perkumpulan gitu ya Kak ya. Yang artinya sama dengan mohon bantuannya. Jadi artinya juga berbeda gitu ya Kak, tergantung ini diucapkannya ke siapa, seperti itu. Nah, oke. Kemudian apa yang mau kita bicarakan di bab 3 ini? Yang pertama ada ini hajimete kata hitoto donna aisatsu o shimasu ka? Atau hajimete atta hitoto yang ini saya potong. Ini hajimete-nya kan pertama kali begitu ya Kak. Ini bisa digunakan sendiri juga. Misalkan apa makan makanan yang baru dan lain sebagainya, kita bisa bilang hajimete desu gitu. Saya baru pertama kali begitu. Kali atta hitoto. Attanya dari aimas atau aimashita artinya bertemu. Kemudian hitoto dengan orang. Jadi ini maksudnya dengan orang yang baru pertama kali ditemui. Mungkin Ya. nggak ada ya gitu ya kayak artinya dalam bahasa Inggris di bawah. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang diterjemahin satu-satu katanya gitu. Jadi kita tahu satu-satu gitu ya. Nah, kemudian dona, dona, donanya artinya seperti apa? Seperti apa? Lalu aisatsu o shimasu. Ini saya satukan saja ya Kak. Artinya sama dengan menyapa. Jadi kalau kita pertama ketemu sama orang baru, kita tuh menyapanya seperti apa, begitu ya Kak ya. Nah, kemudian di sebelah bawahnya juga masih sama ternyata. Diulang hajimete atta hitoto. Hajimete atta hitoto donna aisatsu o shimasu ka? Oh, nashimasu. Naninya kan apa begitu ya Kak ya. Kemudian di sebelah sini ada hanashimas. Hanashimasnya sama dengan berbicara begitu. Jadi membicarakan apa dengan orang yang baru pertama kali ditemui seperti itu Kak. Oke, yang di sebelah sini sudah. Barangkali kakak ada yang mau di capture dulu atau kalau mau lanjut boleh kabarin saya ya kak.
Lanjut aja, Mbak, nanti saya lihat lagi di rekaman. Boleh, siap Kak. Nah, selanjutnya di sebelah sini ini ada nama-nama negara gitu ya Kak ya. Beberapa sih nama-nama negara dalam bahasa Jepang. Mungkin yang agak aneh itu adalah nama-nama yang disebut dengan cara pengucapan bahasa Jepangnya begitu ya Kak ya. Maksudnya seperti apa? Contohnya Jepang itu sendiri kan kalau dulu di Indonesia dibilangnya Nippon gitu ya Kak ya. Nah, Mhm, iya Nippon. di Jepangnya sendiri mereka menyebut nama asli mereka atau menyebut Jepang itu sebagai Nihon gitu ya Kak ya. Mmm, Kemudian di sebelah kanannya ini ada Nanigo. Nah, kalau kita perhatikan dari pembentukan katanya, naninya itu sendiri adalah apa? Tuh ditambah dengan go, go-nya adalah bahasa gitu Kak. Jadinya bahasa apa begitu ya? Apa ditambah bahasa. Nah, kemudian mohon maaf lupa tadi kuninya negara ya Kak ya. Ini adalah negara. Nah, di sebelah sini bagaimana sih kalau untuk rumus pembentukan bahasa? Untuk rumus pembentukan bahasa itu adalah biasanya negara ditambah dengan go begitu Kak. Tapi ada pengecualiannya untuk bahasa-bahasa yang banyak dipakai di seluruh negara, seperti contohnya bahasa Inggris, itu dia mhm, ada eh, kosakatanya dari Jepang gitu Kak. Bahasa Inggris sendiri disebutnya ego, itu. Kemudian untuk bahasa Arab kan di seluruh dunia banyak gitu ya Kak ya negara-negara mmm, yang menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arabnya ini disebutnya Arabiago gitu Kak. Arabiago, Eigo, Jadi nanti kita Arabi bisa lihat kira-kira negara ini menggunakan bahasa apa gitu ya sebagai bahasa aslinya gitu ya, bahasa ibunya. Seperti di sini kita akan eh, coba ya Kak ya. Ini kan ada negara Jerman ya. Nah, Jerman itu juga penyebutannya aneh. Jadinya Deutsche. mhm, Kemudian yang ini ada China. Nah, ini negara yang masuk ke bahasa yang ada Jepangnya gitu ya Kak ya. Kalau sisanya mah kan dari bahasa serapan semua begitu ya Kak ya. Ini Chugoku, Chugokunya China. Kemudian Kangkoku. Kangkokunya di sini ada Korea. Tapi Koreanya Korea Selatan gitu ya Kak. Karena kalau misalkan untuk Korea Utara, itu ada istilahnya lagi. Dalam bahasa Jepang, namanya kita Chosen. Makanya untuk bahasanya sendiri pun di Korea Utara tidak dibilang Kangkokugo gitu ya Kak ya. Nggak dibilang eh, ini gitu, karena ini buat Korea Selatan. Nantinya jadi panjang bahasa Korea Utara itu adalah kita Chosengo. Oke, nah yang ini sudah. Kemudian kalau sisanya sih aman ya Kak. Palingan ketika ada watashi no kuni. Nah, kira-kira yang watashi no kuni ini artinya seperti apa ya Kak? Watashi no kuni. apa ya, Mbak? Watashi no kuni. Tadi kan kuninya sama dengan negara gitu ya Kak ya. Mhm. Nah, ketika ada watashinya di depan berarti negara saya gitu ya Kak ya. Saya, oh iya saya. Jadinya di sini kita bisa tulis Indonesia tuh. Lalu di bagian Sego, misalnya jadinya Indonesia aku. mmm, watashi no Ya. kuni ina. Jadi kalau yang lainnya mah tinggal tambahin go aja belakangnya kecuali yang dua negara tadi gitu ya Kak. Maaf, maksudnya dua bahasa Mmm, tadi ya, yang Arab dengan bahasa Inggris. Ini juga ada Australia, tidak jadi Australia go begitu ya Kak ya. mhm,
Tapi Tetap jadinya Sutoraria aja ya, Mbak? Australia, betul. Bahasanya karena menggunakan bahasa Inggris, meskipun logatnya berbeda dengan bahasa Inggris yang lain, tapi tetap dia dibilangnya ego gitu untuk bahasanya. Oh, Sutoraria. Sampai sini masih amankah, Kak? Masih aman. Sama ini Mbak tadi kan yang perkenalan itu ya. Oh iya. Perkenalan misalnya kayak tadi bisa diulang lagi ya Mbak yang perkenalan. Oh, yang Hajime Mashite bukan ya, Kak ya? Heeh, iya. Hajime Mashite. Tuh. Kemudian nama kakak di sini ya, Kak ya? Mm-mm. Haji Ah, Mas Teh, ya. Ini bukan ya, Kak ya? Ana, Ana Des, ya. Oh, kemudian yang Indonesia, Indonesiano ya. Indonesiano. Karakimashita ya, Kak, Karakimasta. kemarin ya, Kak? Ya Karakimasta. Nah, oke. Kemudian Dozo, Dozo Yoroshiku. ya. Ini boleh ditambah belakangnya, boleh enggak ya, Kak ya? Hmm. Negaishimasu. Onegai shimasu. Shimashite Ana Des. Indonesia Karakimasta. Dozo Yoroshiku. Onenga ya Mbak ya? Onenga, betul, Kak. Onegai shimasu. Ya. Negaishimasu. Tuh, kan. Indonesia Kemarin kayaknya pakai Indonesia doang nggak sih Mbak? Apa Indonesia aja justru apa cukup Indonesia aja? Oh, cukup Indonesia aja, Kakak. Indonesia, Karena oh kan kalau Indonesia. dari artinya, kimashitanya datang gitu ya, Kak ya? Hmm, Caranya dari Indonesianya, Indonesia. Jadinya saya datang dari atau saya berasal dari Indonesia seperti itu, Kak. hmm. Kalau nanya ini Mbak hobi Anda apa gitu? Oh Terus ya, sama jawabannya itu bagaimana itu? oh boleh, siap Kak. Untuk yang hobi itu ada di sebelah sini ya Kak ya. Saya izin geser lagi. Hobi itu bab 11. Ada di sini. Nah, kita langsung masuk ke percakapannya aja. Nah, pakai yang ini Kak. Hmm. Shumiwa nandeska. Seperti itu. Shumiwa nandeska. Hobinya apa? Nah, di sini mungkin agak sedikit unik gitu ya kayak untuk penyebutan hobi dalam bahasa Jepang. Karena Hmm. biasanya karena pertanyaannya Shumiwa Nandeska, jawabannya harus dalam bentuk des juga gitu Kak. Shumiwa Hmm. titik 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 des misalkan gitu. Nah mungkin saya mau coba tanya dulu biar bisa langsung dipraktekkan. Kalau Hmm. hobinya kakak Hobi saya misalnya jogging gitu Mbak. jogging, boleh Hmm. sekali. Olahraga. Olahraga Apa ya kayak, harus spesifik? oh enggak kakak, yang itu udah oke kok, udah oke Hmm. sekali. Berarti nanti sudah bisa langsung dimasukkan ke sebelah sini kakak. Hmm. Misalkan kalau Kak Anap mau pakai yang supotsu atau olahraga itu kan kita bisa bilangnya sportsu gitu ya Kak, dari sport gitu ya. Kakak bisa langsung aja Shumiwa sportsu deh, seperti itu. Nah, kemudian kalau Kakak pengen spesifik supotsunya supotsu apa, jogging gitu ya Kak ya. Kakak bisa Hmm. langsung aja Shumiwa jogging des. Jogging, Jogging. jogging, betul. Nah, cara kita bertanya kepada orang lain juga sama, Kak. Pakai yang Shumiwa Nandeska. Kenapa seperti Hmm. itu? Karena kalau dalam bahasa Jepang itu jarang banget pakai kayak aku, kamu, gitu, saya, Anda. Itu jarang sekali, Hmm. Kak. Jarang sekali. Makanya kalau mau langsung nanya, langsung aja gitu ya, Kak. Kalau kita mah kan biasa ya, Kak ya. Misalkan, hobi Hmm. kamu apa? Atau hobi Anda apa? Gitu kan Ya. biasa aja gitu ya, Kak ya. Nah, kalau orang Jepang itu enggak gitu, Kak. Enggak begitu gitu. Kadang menyebut lawan bicaranya dengan nama juga. Misalkan saya ke Kak Ana gitu ya. Hmm. Ana-san, Shumi wa nan desu ka?
Tapi nggak setiap bicara tuh nama kakak diulang lagi, Hmm. Ana sang lagi, nggak seperti itu, Kak. Jadi memang Hmm. mereka suka disembunyiin gitu ya, Kak ya. Apa, lawan, apa nih, subjeknya tuh suka disembunyiin gitu, subjek Hmm. pertanyaannya. Jadi langsung to the point aja ke pertanyaannya apa gitu, kayak gitu. Atau jawabannya apa gitu. Seperti itu, Kak. Sumiwan. Ska. Shimiwanan desu ka? Oke. Kakak ada lagi mungkin hobinya biar nanti bisa dua. Nanti saya gabungin pakai kata yang lain gitu, Kak. Misalnya memasak, Mbak. Boleh, siap. Sebenarnya memasak itu bahasa Jepangnya adalah ryori oshimasu begitu, Kak. Ryori. Ya, ryori oshimasu ya. Ryori oshimasu. Ryori. Shimas. Oke, tapi kalau misalkan di hobi sama kakak bisa dibuang oshimasnya. Jadi cuma diambil riorinya aja gitu ya, Kak ya. Hmm. Gimana cara masukin ke jawaban yang di sini? Kak Ana bisa memasukkan jogging, Bu. Misalkan ya, Kak ya. Tuh, riori des, gitu kan. To-nya ini apa? To-nya ini artinya adalah dan gitu, Kak. Hmm. Jogging to Ryori. Ryori des. Riori des. Oke, siap, Kakak. Ada lagi, Kak? Harusnya ini Mbak, apa saja yang kamu lakukan selama ini gitu Mbak? Tanya bagaimana Mbak? Oh, maksudnya kesibukannya apa bukan ya, Kak ya? Kesibukannya apa? Kesibukannya apa? Oke. Kalau misalkan di bahasa Jepang untuk menanyakan kesibukannya apa, bentar ya, Kak. Biasanya menggunakan pakai nani yoshimasu ka nggak ya? Sebentar ya, Kak. Kalau nanya kesibukannya apa, biasanya orang Jepang itu kalau nanya kesibukannya apa itu langsung to the point, Kak. Nanyanya tuh pekerjaannya apa gitu. Jadi mereka Hmm. jarang nanya. Kalau kita mah kan istilahnya sehalus mungkin ya, Kak ya. Kalau langsung to the point kerjaannya apa, Hmm. kok kelihatannya kayak ih kepo banget gitu ya, Kak ya. Nah, kalau orang Jepang itu malah langsung, Kak. Nanyanya jadinya makanya shigoto wa nan desu ka? Begitu. O-nya di sini sama dengan Anda, kemudian shigotonya sama dengan pekerjaan gitu, Kak. Hmm. Lebih ke pekerjaan gitu ya? Ya, betul sekali, Kak. Mereka langsung to the point jadinya ke pekerjaan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin karena em, kalau di Jepang itu kan agama yang mayoritas itu kan Shinto sama Buddha gitu ya, Kak ya. Hmm. Nah, sedangkan di kedua agama itu tuh pekerjaan tuh udah kayak ibadah gitu, Kak. Jadi mereka Hmm. rela nggak tidur lah, mereka rela nggak apa, yang penting nih gitu ya, Kak ya, menyelesaikan tugas mereka gitu ya, kayak gitu. Jadinya pertanyaan Oshigoto ini kesannya tuh penting sekali gitu, Kak. Kayak Hmm. gitu ya. Gitu. Nah, untuk yang kayak gini itu, ini mungkin saya izin pindahin ya, Kak ya. Ini masih nyambung dari yang bab 3 tadi. Ada di, eh, bab 3 kok bab 4 sih? Nah, nah, ada di sebelah sini, Kak. Iya. Ini ada beberapa contoh-contoh kesibukan atau oshigoto gitu ya, Kak, atau pekerjaan gitu ya, Kak ya. Nah, di sebelah sini ada kalau misalkan masih siswa, berarti pakainya yang ini, gakse. Kalau misalkan pengajar gitu ya, Kak ya, berarti pakainya yang ini. Yosi. Kemudian ini syuku untuk ibu rumah tangga. Begitu. Kemudian ini ada kaisyain. Kaisyainnya untuk karyawan. Karyawan swasta begitu ya, Kak ya. Hmm. Terus ini komuinnya untuk PNS.
dan ada engineer, Kak. Meskipun nggak semuanya gitu ya, Kak, ya. Seperti itu. Terus gimana kalau misalkan gitu ya, Kak, ya, mau jawab gitu ya, saya tidak bekerja gitu ya, Kak. Misalkan kalau mau bilang saya tidak bekerja itu biasanya dalam bahasa Jepangnya seperti ini. Shigoto wa shite imasen gitu, Kak. Biasanya untuk kata-kata seperti ini diucapkan sama gakse gitu, Kak. Misalkan ditanya gitu ya, oshigoto wa nan desu ka? Kayak gitu. Terus dia bilang, eh, watashi wa gitu ya, Kak. Gakse desu. Shigoto wa shite imasen. Seperti itu, Kak. Ya, Kak ya. Oke. Soalnya ya apa namanya, kayak pelajar gitu ya, Kak ya. Kemudian ibu rumah tangga juga masuknya ke oshigoto gitu, Kak. Seperti Kerjaan itu juga ya. kan. Ya, berarti kan masuknya ke kayak kesibukannya apa gitu ya, Kak ya. Hmm, Gimana Kakak? Ada lagi? Silakan. udah Mbak itu dulu. Siap. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gitu ya, Kak ya. Oke, yang ini sudah. Kakak udah banyak ketemu orang Indonesia. Kakak di sana, Kak? Baru ketemu sama teman kantornya suami aja sih Mbak. Selain ini sih ketemu sama orang-orang Jepang di sini, belum ketemu lagi yang lain. Oh, belum ketemu lagi ya, Kak ya. Ketemu lagi dengan orang Indonesia kecuali teman kerja suami aja sih Mbak. Oh, biasanya suka ada kayak apa ya bilangnya ya, Kak ya? Kayak ada kayak komunitasnya gitu, Kak. Hmm, Biasanya gitu ya. Tapi saya juga waktu itu nggak lama sih di Jepangnya, kalau nggak salah mah ada gitu ya komunitasnya kayak gitu. Biasanya ramenya tuh kalau apa namanya, kalau misalkan kayak ada acara-acara besar gitu ya, kayak Lebaran kayak gitu. Itu suka rame gitu kan, suka saling silaturahim kalau setahu saya kayak gitu. hmm, ya pasti ya Mudah-mudahan nanti perayaan agama. segera. Iya, Kak. Maksudnya biar apa ya? Biar Biar nyaman ya Mbak, ya biar betul, betah. Kak. Betul, betul, Kak. Betul sekali. Kalau Oke. kemarin sih sempet tuh makan di luar Mbak, kita nyari makanan Indonesia tuh. Oh ya, ada Kak. Hmm, ada Mbak ketemu. Memang kita jalan kaki dulu ya, ya kurang 1 kilo lebih lah. Ya. Nama tempat makan itu Monggomoro Mbak. Oh, kayaknya saya tahu deh Monggo Moro ya. Oh Ya, iya, iya. Monggomoro Oh iya. di Gimana Tokyo. Kakak Nah makanannya? itu, ya itu masakan-masakan Indonesia Mbak, cuman dia memang lebih ke masakan Jawa ya. Iya. Tapi sih rasanya sih enak sih alhamdulillah gitu ya, walaupun misalnya apa namanya di Jepang gitu, tapi mereka nggak kayaknya nggak main-main gitu loh Mbak, rasanya tetap enak, rasanya rasa Indonesia banget gitu walaupun ini. Kayaknya sih yang punyanya kayaknya orang Jepang ya, cuman yang masak orang Indonesia gitu, yang kerja orang Indonesia. Oh Soalnya iya. kasirnya yang ininya sih orang Jepang, saya lihat. Oh, orang Jepang. Oh gitu. Mhm, mhm. Dan banyak juga orang Indonesia akhirnya ketemu sama orang-orang Indonesia di situ, akhirnya di tempat makan. Di tempat makan ya, Nah, alhamdulillah. Biasanya suka lebih nyaman gitu ya, kayak ada ini gitu ya, ada temen gitu ya, ada temennya jadi iya, lebih nyaman. ya gitu Mbak. Oh iya iya. Soalnya eh, temen saya yang di sana yang suka masak protes terus protes terus ya. Saya tanya, kenapa sih protes terus? Kata saya gitu kan. Ya bayangin aja katanya di sini mau apa namanya mau pakai merica ya. Orang mah pengen pedas katanya ini mericanya malah banyak kan garamnya. Kata itu Kak. Saya juga baru tahu, oh masa kata saya, iya ini mah nggak kayak merica tuh katanya gitu. Oh kata saya gitu. Terus ya udah akhirnya minta tolong di Indonesia siapa kek tolongin gitu kirimin bumbu Indonesia katanya biar masaknya enak. Habis kalau di Jepang biasanya hambar gitu ya kayak rasanya. Plain Mbak, lebih ke Kalau rasa kalau misalnya, apa namanya, ramen ramen apa namanya, yang berbahan berbahan dasar dari seafood tuh bener-bener rasa seafood-nya yang keluar Mbak, cuma pakai garam doang gitu. iya, Jadi rasa asli si cita rasanya itu memang dikeluarin dari bahan dasarnya gitu. Kalau kita kan Indonesia karena kaya rempah mungkin ya, akhirnya
Nah, segala macam masakan tuh pakai bumbu rempah yang banyak, akhirnya kita pemakan bumbu kalau kita ya, Mbak. iya iya betul Kak, betul betul. Di Jepang emang rasanya gitu ya. Oh, tapi kemarin Kadang-kadang kalau gimana makan apa alhamdulillah? juga kan, kayak makan apa, makanan Padang ya, ya kan bumbunya juga banyak ya. Iya, Sepertinya rasa si dagingnya itu sendiri jadinya hilang kan. iya Kita sih lebih Kak, makan betul. bumbu-bumbunya itu yang asin, pedes gitu kan, Iya si betul rasa Kak. dagingnya itu sendiri hilang malah. Iya 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 betul Kak. Iya sih, Ya, ya. karena Iya, biasa kayak gitu kan begitu ke sini, rasanya jadinya hambar gitu memang. oke oke. Makanya saya Iya. bakal ini, bawa perbekalan bumbu yang banyak lah, Mbak, Oh bawa Kak? biar Alhamdulillah. bawa, Mbak. Bumbu segala macem lah Oh, yang ya yang pastinya ya, biar nggak ini ya, yang praktis-praktis kan ya, Mbak, yang udah kemasan gitu kan. iya. Heeh, soalnya kan kalau yang masih ini kan ngeblendernya juga kita kan agak repot juga ya. Oh Kita iya cari iya. yang udah kemasan-kemasan aja paling, Oh iya, betul biar betul. mudah. Mhm. Iya sih. Kakak ini kebetulan dapat rumah dinas kah atau misalkan di apartemen Kak? Untuk saat ini kami sementara di hotel dulu ya, Mbak, ya. Nah nanti, sambil berjalan, sebetulnya sudah dikasih juga referensi untuk dikasih dana juga untuk, sewa rumah, Mbak. Sewa Oh, rumah atau apartemen yang kita sesuaikan dengan budget kita ya. Nah ya, ini sementara waktu sambil nunggu, karena suami juga hari ini langsung mulai bekerja kan, nanti mungkin pada saat suami libur mungkin, nanti baru kita keluar nyari rumah gitu, Mbak. oh Jadi iya. sekarang kita sementara di sini dulu. Oh iya iya Kak. Oh iya iya iya. Berarti kalau untuk makanan mah mungkin sementara ini dulu ya Kak ya, di luar dulu gitu ya Kak ya. Maksudnya karena Mmm, berarti nggak beli. masak dulu gitu ya, beli dulu ya. Tapi di sini juga Mbak udah sedia segala macam sih, ada tempat masaknya juga ada, alat Alhamdulillah. masaknya juga sudah ada juga, Mbak. Jadi nggak terlalu repot juga sih, jadi saya paling ya beli beras gitu kan, masak-masak Ya, sendiri, terus sama apa namanya, ya sesekali makan keluar gitu kan, ya sesuai dengan budget juga kan lumayan harganya ya, Mbak, ya. Kata suami saya, "Jangan iniin dengan harga rupiah terus, kalau dibandingkan dengan harga rupiah jadinya mahal ya." iya Kak betul. Maklum ibu-ibu Mahal ya, ya Kak. Oh mendingan iya. masak aja di rumah. Oh iya iya betul betul Kak. Iya Kak. Ih jangankan Kakak saya juga sama waktu di sana lihat dulu gitu ya mau jajan tuh ini harganya kayaknya. Iya betul Kak. Oh iya paham paham. Oh iya kalau misalkan kayak gitu berarti alhamdulillah ya Kak ya. Dikira teh Mhm. nggak ada ininya gitu Kak, nggak ada kayak dapurnya atau yang kayak gitu. Oh lengkap alhamdulillah. Ada, Mbak. Jadi sebenarnya ini tuh apartemen ya, cuman, apartemen yang disewa. Tadi saya bilangnya hotel ya, apartemen, Mbak, apartemen sewaan gitu, cuman buat harian ya di sini. Nanti kami baru nyari tuh rumah rumah atau apartemen lah yang nyaman gitu, maksudnya yang cocok lah dengan kami gitu, Mbak. Yang sesuai juga dengan budget yang diberikan oleh ini juga kantor gitu, Mbak. Oh Karena iya. sementara di sini dulu, satu kamar gitu bareng-bareng, suami saya tidur di futon gitu kan. Ya, mudah-mudahan betah ya Kak. Mudah-mudahan Iya, nanti amin, Mbak. segera ketemu rumah yang sesuai. Iya, amin amin. Amin. Oke. Nah, ini tadi tuh negara udah. Mungkin apa mau langsung aja ke belanja gitu ya, Kak ya? Nah, ya Mbak, itu juga saya tadi udah mau nanya itu tuh soal belanja nih. Kemarin juga udah mulai-mulai belanja ya, Mbak. Ya, Misal lagi di depan nih, saya masuk sendiri, kan udah gitu, ini pengalaman kemarin ya, Mbak. iya, iya, Saya masuk jadi, si yang punya toko itu, apa namanya, bertanya mungkin ya ke saya kan, iya, "Apakah Ibu bawa plastik sendiri?" Gitu kan, "Bawa kantong sendiri atau tidak?" Terus saya kan nggak paham ya, Mbak. iya, Terus dia nunjukin ke plastik gitu kan, akhirnya oh ya udah, akhirnya dia bawa aja deh, "Ini plastiknya saya ini aja," gitu kan, "nanti iya, ada charge-nya," gitu kan. Maksud iya. dia tuh nanya, kan saya kan nggak paham nih, Mbak. Oh, akhirnya saya mengerti setelah dia gitu kan ya, Mbak. Nah Tunjukin itu ya, Kak ya. biasanya bagaimana gitu kan cara Oh, jawabnya dan mengerti apa gitu pertanyaan dia. oh boleh, siap Kak. Boleh, boleh, boleh. Oke, yang itu berarti ada di bab 5. Mungkin sebelum, atau misalkan langsung aja mungkin ya.
sebentar ya Kak, kebetulan ini bukunya agak beda. Kalau untuk yang belanja itu, iya, namanya, ini saya buka sebentar ya Kak, lupa namanya. Mbak. Ya Silahkan. itu yang buat belanja itu. Oke, Password ini yang book. oh ini, iya. Nah, ini itu ada di sebelah for price. Oke. Yang berbelanja itu di beberapa ya. Oke, FS kan, P, bukan. Nah, prepaid card. Nah, ini. Bukan. Itu, oke. Nah, yang ini kakak. Yang di sebelah sini ya. Nah, jadi, kalau misalkan kita mau berbelanja, itu ada beberapa istilahnya kata-kata yang bisa kita ucapkan gitu ya kak ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau kita berbelanja itu kita ada bilang kudasai-kudasainya gitu, Kak. Contohnya di sebelah sini gitu ya. Kore kudasai. Korenya artinya ini gitu, Kak. Ini tolong gitu ya. Atau ini saya mau beli. Itu biasanya pakainya kore kudasai. Itu. Kalau Ini sore itu ya Mbak, sore. betul sekali, Kak. Sorenya itu kore kudasai. Ini. Nah, kemudian di sini ceritanya kan Nguyen Sangnya ini mau beli apa namanya onigiri gitu ya kak ya. Ini sebenarnya nggak cuman untuk onigiri aja sih. Nah di sini biasanya Teng In atau pegawai tokonya ada bilang iya gitu ya harganya segini gitu ya kak ya. Ini untuk harganya. Nah kemudian bagian yang atatame masu ka, atatame masu ka. Ini artinya sama dengan mau dihangatkan nggak gitu kak. Atatemas, tatatemas, atatamemas, Kak. Atatame masu Atatamemas. seperti itu. Mau dihangatkan tidak? Ini kayaknya bukan buat onigiri aja ya kak. Mungkin untuk kayak makanan-makanan lain kalau kebetulan pas lagi beli di eh, convenience store atau yang dalam bahasa Jepang disebutnya kombini gitu ya kak. Di kombini kayak misalkan mungkin spaghetti gitu atau apa gitu ya kak ya. Nah, kalau pas beli kayak gitu itu kita bisa bilangnya eh, atau misalkan ditawarin seperti ini gitu ya kak ya. Atatame masu ka? Seperti itu. Kalau misalkan mau, berarti kita bilangnya hai, onegai shimasu gitu ya Kak. Onegai shimasu-nya di sini artinya adalah minta tolong ya gitu. Hai, onegai shimasu. Betul. Kakak juga Hai. kalau misalkan nanti ditawarin plastik gitu ya Kak ya.
nanti ada di bawah, ini buat yang plastik di bawahnya lagi. Kakak boleh kalau misalkan Kak Ananya mau gitu ya, pakainya hai onegai shimasu. Hmm. Tapi kalau misalkan tidak mau, Kakak bisa bilang iye. Iye-nya kan tidak ya Kak, iye. Hmm. Kekodes. Kekodes ini artinya nggak usah gitu Kak. Iye, keiko desu gitu. Betul sekali. Iye, kekodes. Iye, keiko desu. Oke. Nah, biasanya kalau kosakata atau kata-kata yang digunakan sama pegawai toko di Jepang itu suka kata-kata honorific gitu, Kak. Jadinya tuh panjang banget gitu ya, padahal intinya mah pendek seperti itu. Hmm. Contohnya kayak gini. Ini kan ceritanya Nguyennya itu bayar pakai uang 300 gitu ya, Kak. Tadi kan belanjaannya Hmm. 280, Hmm. Nguyen Sangnya bayar pakai 300 gitu ya, Kak. Nah, di sini kan misalkan pas kita bayar kalau di bahasa Indonesia kan uangnya pas ya 300 gitu ya Kak ya. Kalau di Jepang pakainya ini Kak, o azukari shimasu gitu. Pegawai tokonya Asukari shimasu. ini gitu. Yang artinya adalah Anda sudah menyerahkan 300 yen ya, seperti itu Kak. Hmm. Kemudian di sini ada niju eng no okaeshi. Okaeshi ini kembalian ya Kak. Jadi untuk kembalian Kakak bisa bilangnya okaeshi, bisa juga bilangnya otsuri, Kak. Sama aja. Otsuri, kembalian ya. Nah, banyak orang-orang yang sulit membedakan antara kudasai dengan onegai shimasu gitu ya, Kak. Emang bedanya apa sih sama-sama tolong gitu ya, Kak ya? Nah, tolongnya kudasai itu adalah tolong yang biasanya dipakai untuk berbelanja gitu, Kak. Mau Kak Ana membeli apapun, itu pasti kakak bilangnya kudasai. Tolong saya mau Hmm. beli, istilahnya seperti itu ya kak ya. Tapi kalau yang onegai shimasu, ini lebih umum gitu kak. Kita minta tolong, minta bantuan apapun, itu bisa pakai onegai shimasu gitu. Seperti itu. Misalkan gimana? Misalkan kakak minta saya untuk jelasin kata-kata untuk berbelanja gitu ya kak ya. Hmm. Terus ujungnya Kak Ana bilang, onegai shimasu ne, gitu. Minta tolong ya. Nah, itu karena umum gitu, Kak. Hmm. Nggak hanya untuk belanja aja gitu ya. Seperti itu. Begitu, Kak. Ini Kalau sedikit. kuda saya juga kadang suka dengar di kereta juga ya Mbak ya, di apa transportasi umum juga suka ada ya kuda saya gitu. Oke. Pesawat juga mungkin apa dia lebih ke formal ya bahasanya kalau kuda saya. Oke. Jadi kudasai itu bisa digunakan sendirian seperti yang ini ya, Kak. Kalau kudasainya digunakan sendirian itu kan artinya minta tolong dong, saya mau beli sesuatu gitu ya, Kak ya. Tapi ada juga pola lain yang namanya itu tekudasai gitu Kak dalam bahasa Jepang. Nah, tekudasai inilah yang sering digunakan kayak di transportasi umum seperti itu Kak. Dan di Hmm. konteks-konteks lain. Tekudasai ini artinya apa? Tekudasai ini artinya bisa sama dengan silakan, tuh Kak. Bisa sama Hmm. dengan tolong, kemudian bisa juga sama dengan titik-titik-titik lah gitu, Kak. Nah, contohnya gimana untuk yang tekudasai? Misalkan, eh, kalau yang di kereta itu, misalkan, kalau enggak, jangan di yang kereta gitu ya, kayak misalkan kita pakai yang ini aja. Dozo, silakan. Taksang, banyak. Tabete kudasai. Artinya sama dengan silakan. Makanlah yang banyak gitu, Kak. Hmm. Oke ya. Betul, Nah, yang betul. di kereta dan di pesawat juga sama, Kakak. Biasanya tekudasai ini dipakai ketika disuruh pasang atau misalkan disuruh duduk yang tenang gitu ya, Kak ya. Kayak gitu.
Atau misalkan hati-hati ya turunnya, seperti itu juga sama pakai te kudasai juga. Seperti itu kan. Oke, ada lagi mungkinkah yang mau ditanyakan? Hmm, Atau mau dilanjutin aja? sambil jalan aja lah Mbak, nanti juga sambil nginget-nginget ya. Boleh, siap Kak. Oh ya kayak gini Mbak, misalnya eh kayak nanya menu, Iya. Eh, menunya apa saja, hmm, terus adakah menu yang dalam berbahasa Inggris gitu? Oke. Yang ini menunya apa saja gitu ya Kak ya? Berarti menunya apa saja ini Kakak pengennya yang bekerja di sana itu menyebutkan gitu ya Kak ya, bukan Mm-mm. memperlihatkan menunya ke Kak Ana gitu ya Kak ya? Hmm. Oke, siap. Kalau misalkan mau nanya menunya ada apa saja, Berarti jangan ya Mbak, kalau itu boleh minta menu gitu ya mungkin ya? boleh, Hmm. boleh minta menu. Atau misalkan Kak Ana juga bisa nanyain rekomendasinya di sini apa gitu ya Kak ya? Mm-mm, mm-mm. Eh, Kalau menunya apa saja kan nanti jelasin dia, saya nggak ngerti juga kan ya Mbak? iya betul Kak. Oke. Boleh minta menu, Kakak bisa bilang menu, onegai shimasu gitu Kak. Hmm. Kita tolong ambilin menunya gitu ya. Kakak bisa bilang gini aja, menu onegai shimasu. Tuh. Kemudian rekomendasinya di sini apa? Ususume wa nandeskanya ini opsional. Karena mau bilang osusume wa aja juga oke. Nggak apa-apa, orangnya ngerti kok. Gitu Hmm. ya. Hmm. Biasanya kalau orang Jepang Semua. suka gak mau ribet gitu ya Kak. Kalau yang sesuai sama tata bahasa mah kan harus osusume wa nandesu ka gitu ya Kak ya. Tapi Hmm. kalau di kenyataan sehari-hari ya orang Jepang juga sama kayak orang Indonesia nggak ribet. Hmm. Jadi nanyanya cuman osusume wa, cuman gitu aja gitu ya Kak. Hmm. Nah, adakah menu berbahasa Inggris? Eigo, eigo no menu ga arimasu ka? Ergonomi juga. Hah, gitu ya Kak ya. Misalkan kalau ada Kak, ini atau enggak yang ini kakak bisa, kalau ada berarti hai arimas, biasanya gitu ya Kak. Misalkan cotomate kudasai, tunggu sebentar gitu ya Kak ya. Hmm. Ini, nah untuk yang cotomate kudasai, biasanya kalau sama pegawai, itu dijadiin bahasanya yang sopan lagi gitu Kak. Kakak nggak harus hafal sih sebenarnya. Cuman Hmm. barangkali nanti mereka bilangnya tuh bukan cotomate gitu ya Kak. Tapi bilangnya shosho, omachi kudasai. Ini sama-sama aja sebenarnya Kak. Minta tolong buat Kakak tunggu sebentar ya, gitu. Hmm. Ya, Ya, ya kemarin kayaknya bilangnya gitu deh, show show. Sempat dengar ada kata show show. show-show ya. Maci. Ya. Itu artinya sama dengan tolong tunggu sebentar, tapi halus banget Kak. Halus banget. Hmm. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti nanti mereka bilangnya sumimasen gitu Kak. Coto atau coto sumimasen dibalik ya Kak ya. Nah, ini orang Jepang tuh kalau mau bilang nggak ada atau nggak bisa, itu tuh nggak frontal gitu kan ngomongnya, karena kan kalau di mereka itu
itu nggak sopan katanya ya Kak kalau bilang nggak bisa gitu atau nggak ada gitu ya, nggak sopan gitu ya. Hmm. Nah, jadinya mereka itu eh, apa ya ngejawabnya pakai kode gitu Kak istilahnya kayak eh, aduh maaf lah kayak gitu Kak. Nah, ini tuh Hmm. coto, coto itu sama dengan aduh gitu ya Kak ya. Kemudian sumimasennya sama dengan maaf gitu Kak. Jadi ngomong nggak ada mah enggak gitu cuman eh coto, sumimasen gitu biasanya Kak. Iya. Karena katanya di sana nggak sopan gitu ya. Kayak gitu Kak. Ya Kak ya. Oke. Ada lagi Kakak? Silakan. Wak, bisa. Ini udah. Kalau tadi apa? Eh, maaf Mbak, bisa dikatasi sedikit? Boleh siap Kak. Oh iya. Em, kalau misalkan kita kalau kita mah kan mungkin muslim gitu ya Kak ya. Jadinya kalau mau beli makanan itu kita agak selektif gitu ya Kak ya. Agak Mm-mm. memperhatikan gitu ya Oh iya makannya iya bener Mbak. Nah itu. gitu ya. Nah, biasanya kalau kita pengen menegaskan lagi ke orang Jepangnya gitu ya Kak ya. Kalau kita Mm-mm. pribadi kan kita nggak bisa makan babi gitu ya Kak ya. Itu biasanya suka ada kata-kata kayak gini Kak. Tanuki des. Istilahnya jangan pakai babi-babian gitu Kak. Hmm. Nah, ini saya titip banget ke anak hati-hati bilangnya. Soalnya kalau nukinya geser sedikit aja Kak, jadi niku gitu ya. Niku, niku itu kan daging Kak. Nah, di teman saya pernah kejadian Kak, dia mau bilang Hmm. Butanuki des, malah bilangnya Butaniku des, dikasih daging Ya ampun. daging buah. Iya, terus dia tuh Jadi akhirnya salah bilang ya Mbak ya? apa kok Jadi merah salah akhirnya baru dapet dagingnya? itu. Iya, gitu Ya, Kak. Duh, kata saya. Ya Kak, jadi Tanuki saya des. punya temen yang kalau ngomong tuh gitu selebor gitu. Hmm. Ya kayak gitu Kak. Dia mau bilang Butanukides jadi Butanikudes gitu. Dikasihnya ya daging Pak deh gitu Kak. Jadi mungkin apa namanya? Mungkin ini aja titip gitu ya Kak ya. Jadi Hmm. soalnya kan sebenarnya kalau mau beli snack juga mesti hati-hati ya Kak. Kan di Jepang itu Iya. banyak yang gelatinnya dari gelatin babi dan sebagainya gitu ya Kak ya. Kalau teman saya dia pakai aplikasi Halal Japan Kak, download di Play Store. Itu biasanya nanti di apa namanya? Di sana tuh ada gitu Kak. Jadi snack-snack apa aja yang bisa kita makan gitu ya. Kayak gitu. Iya. Nah, ada gitu. Kita tinggal lihat aja nanti kalau mau belanja atau kalau mau jajan, oh nanti lihat di situ gitu. Ya Mbak, makasih Mbak. Sama-sama Kakak. Oke. Oke. Nah, kemudian mungkin sambil jalan ya Kak ya. Sambil Iya. jalan. Kalau misalkan eh, ini juga ada yang ditawarin mau pakai sumpit apa enggak gitu ya Kak ya. Ini biasanya kata-katanya seperti ini. Hashio gorio ni narimasu ka gitu ya. Rio-nya Ryoshimas menggunakan. Nah, kalau misalkan kitanya nggak mau, berarti pakainya yang ini aja gitu ya Kak. Nggak usah gitu ya. Iko des. Itu. Nah, kemudian palingan tadi Kak yang ditawarin pakai plastik ya. Mm-mm. Itu kata-katanya mungkin kurang lebih seperti ini Kak. Tukuro o gorio ni narimasu ka gitu Kak. Tukuronya kantong, Rio-nya menggunakan tadi ya, mau menggunakan plastik atau enggak begitu ya. Nah, kalau misalkan kakak mau, berarti pakainya yang hai onegai shimasu. Tapi kalau nggak mau, biar pakai yang keiko desu gitu kan. Seperti itu. Ya, oke Mbak. Gitu deh. Nah, ya ini sudah. Kemudian, kira-kira ada lagi nggak ya?
Pokoknya kalau misalkan kakak mau bilang nggak pakai apa, itu biasanya memang pakainya yang nukides ini gitu ya kak ya. Kalau Misalkan, Butanuki itu kan daging ya Mbak ya? tuh, Kalau lemak kan daging kan ada babi, ada istilah daging babi kan ada istilah juga lemak babi ya Mbak, lard itu loh. telur Kalau ya. lard itu sama sebetulnya tetap Butanuki juga. Kalau lard itu setahu saya jenisnya ada macam-macam kak. Sebentar ya kak ya, ini saya sambil buka. Ini istilahnya, ini dibacanya apa ya? Abura. Sebentar ya kak. Ini tuh sebenarnya ada istilah-istilahnya. Iya, lihat-lihat mana ya? Sebentar ya kak. Lihatnya tuh waktu itu di mana ya? Saya lupa. Hmm, ingredients deh. Oh, ada. Kanji for haram and David. Nah, ini untuk lard itu biasanya pakainya, aduh, pakainya rado kak. Betul. Aduh. Jadinya rado nuki des. Kakak boleh bilang seperti itu. Karena di sini ternyata banyak juga ya kak yang diragukan gitu ya, yang Hmm. halal dan diragukan gitu. Kalau yang di Hupok Ciki. Tapi kalau misalkan yang Uniku sama Cikingnya mah ini nggak usah ya kak ya. Maksudnya kayaknya sih tidak ada masalah gitu kak. Nah, Hmm. ini ada. Yang ini apa mau dikirimin listnya kakak? Boleh Mbak. Oke, siap. Oke. Oh, ada PDF-nya ternyata. Oke, siap. Harus benar-benar hati-hati di sini. Ah, iya, Kak. Tapi sekarang juga saya mencoba nih ke swalayan yang halal juga namanya apa ya saya lupa. Baru nyari tuh di internet ya. Jadi Iya. biar nggak pusing harus milih-milih gitu kan ya kalau udah jelas-jelas pokoknya toko halal gitu ya Mbak. Oh iya. Iya sih, Kak, sebenarnya. Tapi kata teman saya, katanya harganya agak ini ya, Kak, agak up ya, Iya Kak, yang memang. mahal di sana ya, Kak. Mm-mm. Nah kan lama-lama juga kalau udah tahu ya Mbak ini misalnya di toko itu ada, terus di toko yang biasa dengan harga murah kan kalau sudah tahu yang hal-hal tanpa harus baca-baca gitu kan sering datang ke sana kan lama-lama kita hafal juga kan ya Mbak. Betul, Kak. Ah, iya. Oh iya sih kalau misalkan seperti itu.
Ini ternyata ada PDF-nya. Mungkin saya langsung kirim ke Kak Ana aja ya, Kak ya? Ya, boleh, boleh, Mbak. Boleh. Wah, alhamdulillah ada cara bacanya juga, enak sekali. Share berarti ya. Ini saya izin kirim ke kakak ya, Kak. Mbak. Siap, sudah, Kak. Ya, makasih, Mbak. Sama kakak. Nah, ini sudah. Kemudian, apa lagi ya? Kakak, ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Ini cukup, Mbak. Ini saya mau pelajari dulu deh. Nanti sekalian mau praktek. Oh, boleh, siap. Kakak, untuk yang PDF ininya, apa mau dikirimin juga? Boleh, Mbak. Ya. Boleh, siap. Saya save dulu ya, Kak. Nanti mungkin sama saya ditambah-tambahin lagi ya, Kak. Mungkin kalau ke Kak Ana, saya akan yang langsung praktek gitu ya, Kak ya. Kayak misalkan Ya, kalau yang gitu belanja, aja untuk sekarang. kalau misalkan apa gitu ya, Kak. Jadi Hmm, dari yang buku Maruboto ini nggak akan terus gitu ya, Kak. Dari Maruboto enggak ya, Kak ya. Seperti itu. mm-mm. Ya, gini aja deh, Mbak. Yang praktek kehidupan sehari-hari aja lah gitu, Mbak. Boleh, boleh. Mungkin lebih fokusnya untuk sekarang di situ dulu gitu ya, Kak ya. Mm-mm. Ya, kalau huruf-huruf nanti saya belajar sendiri aja lagi deh. Boleh. Kalau saya mah sebenarnya kalau saya santai sih Kak, cuman mempertimbangkan keananya udah di Jepang juga gitu ya Kak ya. Kalau Mm-mm. misalkan istilahnya saya bahas yang eh, istilahnya belum terlalu berkaitan sama kehidupan sehari-hari, kayaknya Mm-mm. kurang bagus juga gitu ya Kak ya. Ya, iya Karena benar, nantinya Mbak. jadi ih percuma les bahasa Jepang diajarinnya bukan yang buat dipakai sehari-hari gitu. Takutnya kayak gitu Kakak. Tadi juga saya udah bikin list nih, saya nanti ke Mbak Desi mau nanya apa aja, cuman kan saya ngikutin dulu Mbak Desi ya, Oh, materi Mbak Desi dulu yang awal. Terus tiba-tiba Mbak Desi bilang, karena ini untuk yang belanja kayak gini, ya persis banget saya mau nanya itu hari ini ke oh Mbak iya, Desi. alhamdulillah. Iya Kak, soalnya kepikirannya gitu ya. Ntar ke anak Hmm, kalau misalkan belanja gimana gitu ya. Atau misalkan harus beli sesuatu gitu ya gimana gitu ya. hmm, Seperti itu, Kak. Nanti mungkin akan coba saya tambahkan lagi ya Kak. ya, makasih Mbak. Eh, Kalau sama Iya. suami saya tenang gitu ya belanjanya. Oh iya Jadi ya. kalau pas kemarin tuh suami di luar nunggu saya masuk sendiri. Nah di situ mulailah terjadi. Deg-degan. Iya pasti deg-degan Kak. Tapi nanti Iya. kalau sekiranya memang kebetulan Kak Tresnanya mungkin lagi di kantor apa gimana, terus misalkan Kakak ada yang mau ditanyain ke saya, boleh ya Kakak ditanyain aja ya Kak. Oh iya, Jadi nggak harus siap-siap Mbak. nggak harus oh kita ketemu nih baru kakaknya nanya gitu nggak harus kayak gitu ya Hmm, Kak ya. Boleh bisa silakan. ya Mbak, nanti saya nanya langsung ya Mbak. Boleh Kakak dengan senang hati silakan Kakak. Siap, makasih Mbak. Sama-sama. Kakak mohon maaf, kalau misalkan minggu ini berarti nanti mau ketemu lagi di hari apa ya, Kak? Hari apa ya Mbak? Soalnya kan sekarang saya juga masih santai ya Mbak, belum ada ini. Besok juga nggak apa-apa sih Mbak, kayaknya Oh, besok masih bisa boleh. ketemu lagi Siap, besok. Kak. Bentar ya. Mungkin Mungkin saya besok bisa coba. masuk ke materi apa gitu kan, Oh, sambil boleh. nyelipin kegiatan sehari-hari saya gitu Mbak. Oh, boleh. Siap, Kak. Boleh. Berarti yang ini jam 8 ya, Kak ya? Nah ini juga Mbak, kalau saya sebetulnya suami tinggal berapa jam lagi ya Mbak Oh, ininya, kalau kata pertemuannya, berapa itu kali lagi? saya ada catatannya di sini, Kak. Bentar ya. Kak Tresna itu baru 3 jam berarti dengan yang tadi sekitar 45 menit ya kak ya baru 3 jam 45 menit dari 10 kakak jadi sebetulnya masih banyak pertemuannya kak. Hmm. Oh ya udah, oke. Berarti baru 3 jam 45 ya Mbak, dari Ya, 10 jam? dari 10 jam betul sekali. Oh. Kalau misalkan kak Ana besok ketemu sama saya lagi berarti baru 4 jam yang terpakai begitu kak. Oke, siap siap. Itu aja Mbak. Boleh boleh siap kak. Oke nanti kalau Banyak juga sekiranya ya Mbak muridnya ini.
Oh, banyak yang cuti, Kak, ini yang bawah-bawahnya. Aduh, Oh, mesti cari, apa namanya, mesti cari backup-an lagi ke cetannya gitu ya, Kak, ya. Soalnya mhm, ini, apa namanya, buat bulanannya. mmm, Nanti boleh mungkin saya coba hubungin cetannya aja kayak gitu. Lagi senggang mmm, malah ini, Kak. Palingan satu mmm, hari cuman berapa gitu ya, kelasnya cuman 5. Biasanya bisa mmm, 7 gitu. Kayak gitu kan. Tuh, gitu, Kak. Oke. Nanti siap. kalau misalkan ada apa-apa ditunggu ya, Kak. Boleh kalau Oke siap, Mbak, makasih. ya siap. Oke, kalau begitu mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini karena untuk Iya, Mbak. Kakak, otsukare sama des, arigato gozaimashita. Saya jawabnya apa, Mbak? Oh, Kakak jawabnya boleh disamain aja, Kak. Jadinya otsukare sama deshita ya. Otsukare Arigato ah, gozaimashita. Otsukare sama deshita, arigatou gozaimasu. Gozaimashita. Iya, Oke. Siap. Kakak sehat-sehat ya, Kak. Mudah-mudahan iya. betah, lancar semua di sana, Kak. Amin, makasih banyak, Mbak. Sama Kakak. Iya.